Oke guys, bertemu lagi bareng gua Habib. Di video kali ini aku akan share bagaimana cara membuat jerik jeduk. Nah, di sini aku menggunakan DJ Pan Asmara Cia yang lagi viral di TikTok itu. Nah, tentunya kita menggunakan aplikasi Alimotion cuy. Nah, penasaran dengan hasilnya? Mari kita simak bersama. Let's go. Oke, langsung saya kita klik icon plus. Lalu untuk settingannya kalian ikuti seperti ini cuy ya. Untuk aspek rasio fotonya kalian buat yang 9:16, resolusi 720p, frame rate 30 fps. Lalu untuk latar belakangnya kalian buat yang hitam. Nah, jika sudah kita klik yang buat project. Nah, langkah pertama kita masukkan dulu audionya cuy ya. Untuk audionya via video cuy ya. Nah, untuk link downloadnya sudah saya sediakan di link deskripsi video ini. Kalian tinggal download saya cuy. Nah, jika sudah kalian masukkan, sekarang kita klik videonya, lalu kita klik titik 3 di atas, lalu kita klik yang ekstrak audio. Nah, otomatis audionya akan keluar cuy ya. Sekarang untuk audionya, untuk video yang paling bawah kita klik cuy ya, yang hitam yang ini, lalu kita buang. Nah, otomatis audionya saya yang tersisa cuy ya. Nah, langkah selanjutnya kita akan menandai detik bit lagunya cuy. Nah, bagaimana cara menandai detik bitnya? Nah, kita tinggal klik aja ke yang ini, otomatis tanda bit atau tanda merahnya akan muncul seperti ini cuy. Nah, untuk tanda bitnya kalian bisa cek aja di link deskripsi video ini cuy ya, saya sudah sediakan di situ. Nah, jika sudah kalian tandai aja detik bitnya cuy ya. Mungkin di sini saya skip aja cuy supaya videonya agak lama cuy ya. Terobos aja lah anjing ah. A few inches later. Nah, oke guys, jika sudah kalian tanda detik bit lagunya kurang lebih seperti ini. Nah, langkah pertama kita pergi dulu ke bagian belakang, lalu kita klik icon plus. Nah, kalian masukkan dulu video mentahnya yang saya sudah sediakan cuy. Nah, videonya mentahnya merupakan seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Sekarang kita paskan di bagian detik bit pertama, lalu kita masukkan foto yang mau kita edit cuy. Nah, di bagian sini saya memakai fotonya dari aplikasi Pinterest cuy ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk klip yang ini kita perpanjang saja dulu sampai di bagian detik 08.27. Kita buang bagian yang berlebihan. Nah, jika sudah kita paskan dulu di bagian detik 07.22. Lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian pen and zoom. Lalu kita tambahkan keyframe di bagian sini cuy ya. Nah, kalian tambahkan keyframe yang ini atau icon plus. Lalu kita bergeser ke bagian tanda bit selanjutnya, kalian klik aja icon panah. Lalu tambahkan lagi keyframe. Nah, di bagian sini kalian zoom aja fotonya sedikit cuy. Lalu kita klik lagi ke panahnya supaya bergeser, kita zoom fotonya sedikit. Nah, di bagian akhir yang ini kita paskan dulu di bagian detik 08.20 cuy ya, seperti ini. Lalu kita tambahkan keyframe. Lalu yang ini kita perkecil fotonya cuy, kira-kira 500-an seperti ini. Nah, kira-kira 500-an seperti ini cuy. Jika sudah, kita paskan lagi di bagian akhirnya seperti ini, kita zoom fotonya cuy. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk keyframe yang ini kalian klik dan tahan, lalu kalian paskan ke bagian akhir. Nah, jika sudah, kita paskan di bagian sini, lalu kita masuk ke bagian kurva atau graph. Kita pilih kurvanya yang nomor 3, kita tarik ke atas seperti ini. Jika sudah, kita klik titik 3 di bawah, lalu kita klik cari kurva. Lalu kita klik lagi titik 3 di bawah, kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, otomatis kurva yang kita salin tadi akan muncul seperti ini cuy. Sekarang kita paskan dulu di bagian akhirnya seperti ini. Nah, untuk kurva yang ini kita balikkan cuy ya, dengan cara kita klik aja icon yang ini. Otomatis kurvanya akan terbalik cuy. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu untuk klip yang ini kita potong-potong dulu sesuai dengan tanda bit lagunya cuy. Kita klik fotonya, lalu kita bagi dua dengan cara kita klik aja icon yang ini. Nah, jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita pergi dulu ke bagian potongan yang pertama cuy ya. Yang ini kita klik. Lalu kita masuk ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian distorsi warp, lalu kita pilih yang ubin atau tiles. Lalu kita aktifkan mirrornya cuy ya, kita kembali. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform, kita pilih yang ombang-ambing atau oscillate. Lalu kita klik ombang-ambing. Untuk di bagian sudutnya yang ini kita ubah menjadi 90 derajat. Lalu kita beri 2 keyframe seperti ini cuy. Kalian beri 2 keyframe. Nah, sekarang untuk di bagian keyframe akhir kalian ubah saja sudutnya menjadi 90 derajat cuy. Minus 90 derajat cuy ya. Jika sudah, untuk keyframe-nya kalian geser saja ke masing-masing sudutnya seperti ini. Lalu di bagian frekuensi kita ubah menjadi 0,60.
Lalu di bagian magnitude-nya kita ubah menjadi 100. Lalu kita beri 2 keyframe sama seperti di awal tadi cuy. Jika sudah untuk keyframe akhir, kalian ubah magnitude-nya menjadi 0. Lalu kalian geser keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini cuy. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi. Nah, untuk efek ubin jangan lupa untuk mirrornya kalian aktifkan cuy ya. Nah, jika sudah, kita kembali. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian move transform lagi. Kita pilih yang ayun atau swing, ya cuy ya. Nah, jika sudah, kita klik. Lalu di bagian frekuensinya kalian ubah saja menjadi 1.0. Di bagian sudut 1 kita ubah menjadi -4. Lalu kita tambahkan 2 keyframe sama seperti tadi. Di bagian keyframe akhir kalian ubah sudut satunya menjadi 0 derajat. Jika sudah, kalian pindahkan keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini cuy. Lalu di bagian sudut 2 kalian ubah saja menjadi +4 derajat. Lalu kalian beri 2 keyframe seperti ini cuy. Jika sudah, untuk keyframe akhir kalian ubah saja sudut 2-nya menjadi 0. Lalu kalian pindahkan keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini. Jika sudah, kita kembali. Lalu kita masuk lagi ke bagian efek, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian distorsi or warp, lalu kita pilih yang lingkungan gelombang yang ini cuy. Lalu kita klik yang pengatur stellar cuy ya. Lalu kita klik. Nah, di bagian tahap kita beri 2 keyframe sama seperti tadi. Di bagian keyframe awal kalian ubah tahapnya menjadi 1.00. Lalu kalian pindahkan keyframe-nya ke masing-masing sudutnya seperti ini. Jika sudah, kita masuk dulu ke bagian kurva, kita buat kurvanya nomor 3, kita tarik seperti ini. Jika sudah, kita kembali. Lalu di bagian sudut kita ubah menjadi -35 derajat. Di bagian jarak kita ubah menjadi 10. Di bagian magnitude kita ubah menjadi 5. Lalu kita tambahkan 2 keyframe sama seperti tadi. Di bagian keyframe akhir kalian ubah magnitude-nya menjadi 0. Lalu kalian pindahkan keyframe-nya ke masing-masing sudut. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurvanya sama seperti tadi. Kita kembali. Lalu di bagian sudut luar kalian ubah saja menjadi 45 derajat cuy. Jika sudah, kita klik titik 3 di atas, lalu kita klik gandakan atau duplikat. Lalu kita klik lingkungan gelombang paling bawah. Untuk di bagian sudutnya kalian ubah menjadi +35 derajat. Lalu di bagian jarak kalian ubah menjadi 8.00. Kita kembali. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian blur. Nah, kita pilih yang buram berak atau motion blur. Lalu kita klik. Untuk tune-nya saya pakai 0,40 cuy. Jika sudah, kita kembali. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya. Nah, kita pilih yang paparan atau gamma cuy. Lalu kita klik. Di bagian exposure kita beri 2 keyframe sama seperti di awal tadi. Di bagian keyframe awal kalian ubah menjadi 1.00. Lalu kalian pindahkan keyframe-nya ke masing-masing sudut. Kita masuk ke bagian kurva, kita buat kurva yang nomor 3. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu kita masuk ke bagian efek. Nah, sebelum kita salin efeknya, kita matikan dulu efek lingkungan gelombang cuy ya. Oh ya guys, untuk barang berak kalian taruh di bagian sini dulu cuy ya. Di bagian sini. Nah, jika sudah, kita matikan efek lingkungan gelombang dengan cara kita klik aja ikon matanya seperti ini. Otomatis lingkungan gelombang yang 2 yang kita buat tadi akan nonaktif cuy ya. Sekarang kita klik titik 3 di bawah, lalu kita klik salin efek. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu kita tinggal tempel saja efeknya ke bagian potongan berikutnya cuy ya. Kalian tinggal tempel saja cuy. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Jika sudah, untuk yang di bagian potongan yang terakhir kita klik dulu, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik ubin. Lalu di bagian offset secara vertikal kalian aktifkan. Nah, di bagian offset kita tambahkan 2 keyframe seperti ini cuy ya. Lalu di bagian keyframe awal kalian ubah saja offsetnya menjadi -1000. Lalu di bagian keyframe akhir kalian ubah menjadi +1000. Jika sudah, kalian geser keyframe-nya ke masing-masing sudut. Lalu di bagian potong kalian ubah menjadi 0,980. Kita kembali. Lalu kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian gambar dan tepi. Kalian pilih yang cahaya atau glow. Lalu untuk efek cahaya kalian taruh di bagian paling atas cuy ya, di bagian paling atas.
Lalu kita klik efek cahaya di bagian radius kalian ubah menjadi 130. Lalu di bagian alpha kalian ubah menjadi 100. Di bagian hardness tidak usah kita ubah ya. Nah, di bagian warna yang ini kita klik, lalu kalian ubah saja warnanya sesuai dengan keseleraan kalian cuy. Jika sudah, kita kembali lagi. Nah, untuk potongan yang ini sudah kelar cuy ya. Sekarang kita pergi dulu ke bagian detik yang ini, lalu kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Lalu untuk klip yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian detik 10.24. Kita buang bagian yang berlebihan. Dan jika sudah, kita paskan dulu di bagian detik 9.18. Lalu kita masuk ke bagian move transform, kita klik yang di bagian pen zoom. Lalu di bagian detik yang ini kita tambahkan keyframe cia. Lalu kita bergeser ke bagian sini, kita zoom fotonya sedikit. Di bagian sini juga kita zoom sedikit. Di bagian sini juga kita zoom. Nah, di bagian akhir ini kita perkecil cuy ya. Nah, seperti ini. Jika sudah, untuk keyframe yang ini kalian klik lantan, lalu kalian taruh di bagian paling akhir. Lalu kita masuk ke bagian kurva. Lalu kita buat kurva yang nomor 3, kita tarik ke atas seperti ini cuy ya. Jika sudah, kita klik titik 3 di bawah, kita klik salin kurva. Lalu kita klik lagi titik 3 di bawah, kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Nah, jika sudah, kita kembali lagi. Lalu untuk klip yang ini kalian potong-potong lagi fotonya sesuai dengan tanda bit lagunya cuy ya. Kalian bagi-bagi dua. Jika sudah, kita pergi dulu ke bagian detik 07.22, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik titik 3 di bawah, lalu kita klik yang salin efek, kita kembali lagi. Sekarang kita paskan di bagian detik yang ini cuy ya. Lalu kita klik potongannya, kita masuk ke bagian efek, kita tempel efek yang tadi, kita kembali lagi. Lalu untuk potong-potongan berikutnya yang ini juga kalian tempel lagi cuy ya. Kalian tempel aja efeknya. Nah, jika sudah kalian tempel, sekarang kita paskan dulu di bagian detik yang ini, kita klik potongannya, lalu kita klik titik 3 di atas, lalu kita klik yang balik secara horizontal, kita kembali, lalu kita loncati satu buah potongan cuy ya, atau kita paskan di bagian detik 10.00, kita klik potongannya, lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, seperti ini cuy ya. Sekarang kita paskan di base ini, kita masukkan lagi foto yang mau kita edit cuy. Dan jika sudah, untuk potongan yang ini kita perpanjang saja sampai di bagian akhir. Lalu kita potong dulu, kita bagi dua dulu foto ini di bagian detik yang ini cuy ya, 11.15. Kita bagi dua fotonya. Jika sudah, kita klik potongan yang ini, lalu kita masuk ke bagian move transform. Nah, di bagian sini kita tambahkan keyframe taruh di bagian awal. Lalu kita pergi ke bagian sini, kita geser fotonya ke bagian bawah. Nah, kalian perhatikan saya titik jauh yang ini cuy. Kalian perkirakan jaraknya kira-kira segini. Nah, kira-kira segini cuy. Jika sudah, kita pergi ke bagian awal, kalian geser fotonya ke bagian bawah juga seperti ini. Jika sudah, kalian beri keyframe di setiap tanda merahnya cuy, atau di bagian tanda bit lagunya. Lalu kita pergi ke bagian sini. Nah, kalian paskan dulu di bagian tengah-tengah keyframe antara tanda 1 sama tanda 2. Lalu kalian geser fotonya ke bagian atas cuy. Nah, di bagian sini cuy ya, atau di bagian tengah-tengah. Lalu kita bergeser lagi ke bagian sini, kita geser fotonya ke bagian paling tengah. Nah, kalian lakukan saja hal itu terus menerus sampai di bagian fotonya habis cuy. Jika sudah, kita masuk ke bagian kurva, kita klik kurva yang nomor 3, kita tarik seperti ini. Lalu kita klik lagi titik 3 di bawah, kita klik salin kurva. Kita klik lagi titik 3 di bawah, lalu kita klik tempel kurva ke semua bingkai utama. Sekarang kita paskan dulu di bagian sini cuy ya. Nah, di base sini, lalu kita klik icon gesernya seperti ini, lalu kita balikan. Kita klik icon geser 2 kali, kita balikan. Kita klik icon geser 2 kali, kita balikan. Jika sudah, kita kembali. Nah, untuk klip yang ini kita klik dulu cuy ya. Lalu kita masuk lagi ke bagian move transform, kita klik yang di bagian zoom. Lalu tambahkan keyframe taruh di bagian awal. Lalu kalian pergi ke bagian detik yang ini, kalian zoom aja seperti ini. Lalu kita masuk ke bagian kurva, kita klik titik 3 di bawah, tempel kurva. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu untuk potongan yang ini juga kalian potong-potong sesuai dengan tanda bit lagunya cuy. Nah, jika sudah kalian potong-potong, sekarang kita pergi dulu ke bagian, nah, di bagian detik 11.15, kita klik potongannya. Lalu kita masuk ke bagian efek, kita klik titik 3 di bawah, kita klik tempel efek. Nah, cuman untuk ombang-ambing kita buang seperti ini, efek ayun juga kita buang, lingkungan gelombang yang 2 tadi juga kita buang cuy ya. Lalu kita klik burung gerak, kita ubah menjadi 0,70.
Lalu kita kembali, kita masuk lagi ke band effect, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian distorsi or warp, lalu kita pilih yang turbulent displace. Nah, jika nanti ngeditnya terasa ngelag, terasa kalian juga, cara mengatasinya kita nonaktifkan dulu efek turbulent displace-nya. Kita klik icon mata, lalu kita edit kembali cuy. Nah, jika sudah untuk di bagian offset kita menjadi X-nya kalian ubah menjadi 30. Lalu di bagian kekuatan kalian ubah menjadi 0,150. Kita beri 2 keyframe seperti ini cuy. Lalu di bagian keyframe akhir kalian ubah kekuatannya menjadi 0. Jika sudah, kalian mentokkan keyframe-nya ke masing-masing sudut. Kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya yang ini cuy ya, yang ini. Lalu kalian atur kurvanya seperti ini. Nah, kurvanya seperti ini cuy. Jika sudah, kita kembali, lalu di band evolution-nya kalian ubah saja menjadi 4.0, 4.60 cuy. Lalu di bagian lambang kita klik yang XY. Nah, di bagian skalanya kita klik cuy ya, lalu kita beri 2 keyframe seperti ini. Nah, di bagian keyframe awal kalian ubah skalanya menjadi 0,60. Lalu kalian pindahkan keyframe-nya ke masing-masing sudut. Lalu kita scroll ke bagian bawah, oktav kita menjadi 1. Jika sudah, kita kembali, lalu kita masuk ke band effect, kita tambahkan efek lagi yang berada di bagian warna dan cahaya. Kita pilih yang pemisahan RGB, lalu kita klik yang pengaturan standar. Untuk efek pemisahan RGB kalian taruh di bagian sini, lalu kita klik. Di bagian kekuatan kita beri 2 keyframe seperti ini cuy. Nah, di bagian keyframe akhir kalian ubah kekuatannya menjadi 0. Lalu kalian pindahkan keyframe-nya ke masing-masing sudut. Kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya yang nomor 3. Kita kembali lagi, lalu kita masuk lagi ke band effect. Nah, kita aktifkan kembali efek turbulent displace cuy ya. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kita klik di bawah, kita klik salin effect, kita kembali lagi. Nah, kalian tempel aja efeknya sampai di bagian potongan paling akhir cuy ya. Nah, jika sudah kalian tempel, sekarang kita kembali dulu. Sekarang kita paskan dulu di bagian detik 10 jadi 09, kita klik potongannya, lalu kita masuk ke band effect. Nah, untuk efek ayun yang ini berada di bagian atas, efek ayun yang ini cuy, kalian buang, lalu kalian klik efek ayun yang ini. Oh, kalian aktifkan dulu cuy, kalian aktifkan dulu seperti ini, lalu kita klik cuy ya. Nah, di bagian yang ini kalian keluarkan dulu keyframe-nya seperti ini. Jika sudah, kalian paskan keyframe yang di bagian paling akhir, kalian mentokkan ke bagian sudut kiri. Jika sudah, untuk keyframe yang ini kalian pindahkan ke bagian sudut kanan. Kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya yang nomor 2, kalian tarik seperti ini. Kita kembali, lalu di bagian magnitude-nya kalian buat seperti tadi, kalian keluarkan dulu keyframe-nya cuy ya. Lalu di bagian keyframe yang ini kalian taruh di bagian kiri, yang ini di bagian kanan cuy. Kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya seperti ini. Kita kembali, lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik gandakan. Nah, untuk lengkungan gelombang kalian taruh di bagian sini, lalu kita klik. Di bagian sudut kalian ubah menjadi 35 derajat cuy. Lalu di bagian jarak kalian ubah menjadi 8.00. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah, kita kembali lagi. Lalu kita klik potongannya lagi cuy ya. Kita masuk ke band effect, tambahkan efek. Kita pergi ke bagian prosedural, lalu kita pilih yang garis-garis, lalu kita klik yang pengaturan standar. Nah, untuk efek garis-garis kalian taruh di bagian bawah efek ayun seperti ini. Nah, di bagian sini cuy ya, lalu kalian klik. Di bagian jumlah kalian beri 2 keyframe seperti ini. Lalu di bagian keyframe akhir kalian ubah jumlahnya menjadi 27. Lalu kalian mentokkan keyframe-nya ke masing-masing sudut. Kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya yang nomor 3, kita tarik seperti ini. Kita kembali, lalu di bagian lebar kalian ubah saja menjadi 0,40. Di bagian sudut kalian ubah menjadi 0 dulu. Kalian ubah menjadi 0 seperti ini. Lalu kalian beri 2 keyframe. Di bagian keyframe kedua kalian ubah sudutnya menjadi 90 derajat cuy. Jika sudah, kalian bentukkan keyframe-nya ke masing-masing sudut. Kita masuk ke band kurva, kita buat kurvanya sama seperti tadi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini cuy. Nah, jika sudah, kita kembali. Oh ya guys, kita keluarkan dulu tandanya seperti ini. Ini kebalik cuy. Nah, kita paskan dulu di bagian sini, kalian bentukkan keyframe yang ini ke bagian sudut kanan, yang ini ke bagian sudut kiri.
keyframe-nya kita balik cuy ya. Lalu kita masuk dulu ke band kurva, kita buat kurvanya sama seperti tadi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Jika sudah kita masuk ke band warna, warnanya kalian ubah menjadi warna hitam. Kita kembali lagi. Jika sudah, kita pergi dulu ke bagian tanda bit pertama cuy ya. Nah, yang ini. Lalu kita klik potongannya, kita masuk ke band effect, kalian aktifkan efek lingkungan gelombang seperti ini. Lalu kalian klik titik 3 di bawah, kalian klik salin effect, kita kembali lagi. Nah, kita cari dulu di bagian pergantian fotonya cuy. Nah, yang ini. Lalu kita masuk ke band effect, kalian aktifkan efek lingkungan gelombangnya seperti ini. Jika sudah, kalian cari lagi di band tanda bit pertama. Nah, yang ini band mempunyai efek sama sekali cuy ya. Kita masuk ke band effect, lalu kita tempel efek yang kita salin tadi. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, untuk videonya sudah kelar cuy ya. Nah, kita cek dulu mulai dari awal cuy. Nah, untuk videonya kurang lebih seperti itu ya. Nah, langkah terakhir supaya videonya lebih smooth lagi, kita paskan dulu di bagian detik yang ini. Lalu kita klik potongannya, kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal. Nah, kita kembali lagi, lalu kita loncati satu buah potongan cuy. Nah, kita klik potongan yang ini, kita klik titik 3 di atas, lalu kita klik balik secara horizontal. Kita kembali, lalu kita loncati lagi satu buah potongan. Nah, yang ini kita klik, lalu kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal. Kita kembali, lalu kita klik potongan yang paling akhir, kita klik titik 3 di atas, kita klik balik secara horizontal. Nah, kita cek lagi hasilnya cuy. Nah, hasilnya kurang lebih seperti itu cuy ya. Nah, kalian simpan aja video ini dengan cara kalian klik aja icon yang berada di bagian pojok kanan atas yang ini, lalu kalian klik yang export. Oke guys, tutorialnya cukup sampai sini aja. Saya harap kalian paham dengan tutorial ini. Jika kalian suka video ini, silahkan like, comment, dan subscribe supaya aku makin lama maksimal dalam membuat videonya. Jika videonya bermanfaat buat kalian, silahkan share ke teman-teman kalian. Saya Habib Hussein pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye bye.